Shalom teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini guys. Salam toleransi NKRI harga mati. Welcome to my channel, subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ternyata teman-teman, menurut apa yang dikatakan Bang Ade Armando, jauh sebelum kejadian kemarin, Bang Ade Armando pernah ditantang duel sampai mati loh. Dan itu saya rasa bukan gertakan belaka ya, tapi itu mungkin sudah direncanakan begitu ya. Sampai akhirnya ya kemarin kejadian yang panas itu terjadi terhadap Bang Ade Armando ya. Bang Ade Armando pun sudah pernah mengatakannya teman-teman. Ada yang menginginkan kematiannya begitu ya. Coba kita dengarkan dulu ya teman-teman ya dalam video berikut ini. Lanjut ini saya tiba-tiba ditantang duel sampai mati. Ini memang tidak masuk akal, tapi benar terjadi. Tantangan duel ini datang dari Kalimantan. Wow. Ada dua pria yang rupanya marah dengan video yang saya unggah di aplikasi Hello. Dalam video itu saya mengecam keras pembongkaran paksa Masjid Ahmadiyah di sebuah desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yang membongkar adalah Satpol PP atas dasar perintah Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sintang. Padahal beberapa bulan yang lalu, Menteri Agama sudah mengingatkan bahwa pemerintah daerah di Sintang harus melindungi hak umat Ahmadiyah untuk beribadat sesuai dengan keyakinan mereka. Sepakat. Karena itulah saya menyebut pembongkaran paksa ini biadab. Dan saya juga mengatakan bahwa kita harus melawan tindakan pemerintah daerah tersebut. Apa yang saya sampaikan ini membuat dua pria yang tadi saya sebut naik pitam. Mereka juga bikin video yang isi keduanya kurang lebih sama. Mereka menuduh saya mengobok-obok Islam dan mereka menantang saya duel. Pria pertama bernama Maman Suratman. Di awal video dia menuntut agar jangan ada orang di luar Islam yang ikut campur persoalan internal Islam. Dia bilang video Armando membuat umat Islam resah. Dia meminta saya jangan jadi provokator untuk mengobok-obok umat Islam. Lantas dia bilang dia menduga saya punya backing yang membuat saya leluasa mengobok-obok umat Islam. Kemudian dia bertanya, apa maksud saya mengatakan lawan? Barulah kemudian dia mengajak saya duel sampai mati. Dia bilang kalau saya maju satu langkah, dia akan maju dua langkah. Tidak cukup itu, di akhir video dia mengatakan, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi anjing penjilat. Itu Maman. Pria kedua adalah Dandi Rahman Syah. Dia menyatakan sejak 2005 MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Dia menyebut adanya SKB 3 menteri tentang Ahmadiyah. Seperti Maman, Dandi juga mengatakan, masyarakat non-muslim jangan ikut campur urusan umat Islam. Menurutnya Ahmadiyah mengobok-obok Islam. Dia bilang yang tahu persoalan Ahmadiyah itu mereka. Kemudian dia menyatakan kalau dia salah menyebut nama. Dia bilang, wahai Ade Armando, bukan Armando. Dia marah karena Ade Armando menyebut Pemprov Kalbar biadab dan radikal. Dengan keras dia bilang, Ade Armando, bangsat kau. Dia bilang, saya jangan berkuar-kuar cuma di medsos. Dia menantang saya untuk datang ke Sintang. Dia bilang, Ade Armando, kamu tidak tahu apa-apa. Dia meminta Kapolri untuk menangkap Ade Armando. Menurutnya Ade Armando perlu ditangkap karena memprovokasi umat Islam. Dia menuduh saya merusak kedamaian di Kalbar. Dia bilang Ade Armando telah menghina Islam. Dia juga mempertanyakan mengapa dari serangkaian pelaporan mengenai saya tak satu pun diproses. Dia berkata, siapa di belakangmu Ade Armando? Sini datang ke Sintang katanya. Duel kita. Begitulah ajakan duel yang saya terima. Saya tentu tidak akan memenuhi tantangan duel itu. Kalau saya lihat kondisi saya, kalau jadi duel, sayalah yang hampir pasti akan mati. Saya sudah tua. Terakhir saya berkelahi fisik adalah sekitar 35 tahun yang lalu melawan seorang pria mabuk yang ngamuk. Kalau sekarang sih saya pasti jadi bulan-bulanan. Jadi kalau saya duel sampai mati, yang mati ya saya. Dia akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Dipikir-pikir sih saya mungkin saja akan mati syahid dan langsung masuk surga. Tapi kan mungkin juga ya, saya disalahkan malaikat karena melakukan pekerjaan sia-sia. Karena itu saya mungkin sekali tidak akan memenuhi tantangan duel dia. Namun ada satu hal yang membuat saya prihatin.
kok bisa sih ya pada abad 21 di Indonesia ada orang mengajak duel orang lain karena perbedaan pendapat. Itu kan sebuah tindakan yang, maaf ya, sangat terbelakang. Iya. Teman-teman bisa saksikan ya, ternyata Bang Ade Armando juga pernah ditantang duel karena beda pendapat ya. Ini miris sekali sih kalau saya lihat ya teman-teman ya. Jadi bagaimana orang-orang itu perlu dicerdaskan. Meskipun kita beda pendapat itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman. Tapi ketika kita berbeda pendapat, kita harus saling mengasihi, bukan seperti orang-orang itu ya. Beda pendapat, kemudian ditantang duel ya, sampai mati sekalipun. Berarti kan ada keinginan untuk membunuh orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Wah, ini sangat bahaya ya teman-teman, sangat bahaya sekali. Nah, coba kita lihat dengan ajaran kekristenan teman-teman. Ajaran kekristenan mengatakan di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Wah, ini ya. Di sini jelas sekali, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi katanya. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, teman-teman. Karena itu, kasih adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Kalau kita mengacu dalam firman Tuhan ini, teman-teman, firman ini mengajarkan bahwa kita sebagai sesama manusia harus saling mengasihi. Meskipun kita berbeda pendapat dengan mereka, kita berbeda keyakinan dengan mereka, maka sebagai orang Kristen kita harus saling mengasihi. Karena kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang sangat mantap jiwa, yang sangat radikal, teman-teman. Untuk mengasihi sesama walaupun mereka tidak sependapat dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita. Ayat 10 dikatakan, kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ini ayat ini sungguh menegur saya, teman-teman. Jadi kalau ada orang macam-macam yang itu, ya saya pikir dia punya paham yang salah tentang agama. Karena saya percaya semua ajaran agama, teman-teman ya, saya masih ada keyakinan itu mengajarkan kasih juga gitu ya di dalamnya. Tergantung bagaimana sikap daripada perilaku orang-orang itu. Apakah benar-benar berkeyakinan dengan baik atau jangan-jangan dimasuki oleh setan. Nah, oke ya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terus dukung saya, Yoel Ade Prasetyo, di dalam mengembangkan channel ini, teman-teman. Sampai jumpa di dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam toleransi NKRI harga mati. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.